Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin, muslimat, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak, para dermawan yang baik hati, khususnya seluruh jamaah TV dakwah Al-Serui yang sama berbahagia. Segala puji tentunya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang terus masih Allah berikan pada diri kita. Kemudian Allah juga masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Allah pun memberi kita kekuatan agar kita mampu menjauhkan diri kita dari segala keburukan dan dosa. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang tentunya senantiasa mengikuti sunnah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, para dermawan, orang baik, dan terkhusus jamaah TV dakwah Al-Serui yang sama berbahagia. Pada kesempatan kali ini pertemuan kita, insyaallah kita akan sedikit membahas tentang menghindarkan diri kita daripada pergaulan bebas dan bahaya zina dalam pandangan Islam. Tentu hal ini ya lebih condong ditujukan kepada mereka yang masih berjiwa muda. Tapi tidak memungkiri untuk nasihat juga buat mereka yang sudah tua renta. Kita ketahui secara bersama bahwa pergaulan bebas adalah salah satu bentuk hubungan sosial yang tidak memiliki batas syariat. Karena dalam pergaulan bebas itu baik laki-laki maupun perempuan, mereka berinteraksi tanpa aturan, seringkali tanpa hijab atau batasan yang tidak jelas. Hal ini menjadi pintu masuk bagi perbuatan dosa yang besar yang sering kita kenal dengan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan yang begitu keras dalam Al-Quran mengenai larangan mendekati perbuatan zina itu. Karena perbuatan tersebut akan membawa kepada kehancuran moral, fisik, serta menghilangkan keberkahan hidup. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekatkan diri kita kepada perbuatan zina itu. Teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah memberikan ketegasan kepada kita pada Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan jangan sekali-kali kamu mendekati dirimu pada perbuatan zina. Karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melarang kedekatan kita pada perbuatan zina, tetapi juga melarang mendekati perbuatan yang menjerumuskan setiap pelakunya ke arah perzinaan itu. Artinya, teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita diminta untuk menjauhkan diri kita dari segala bentuk perbuatan, ya, baik itu pergaulan, ya, kemudian situasi yang bisa menjerumuskan kita masuk kepada perangkap perzinahan itu. Apalagi yang sering kita kenal dengan pergaulan
bebas, ya, seringkali menjadi langkah pertama yang mengantarkan seseorang itu menuju kepada perbuatan zina. Hubungan tanpa batas, ya, seperti berpacaran atau berkhalwat, artinya berdua-duaan, merupakan pintu masuk yang sangat berbahaya. Dan ini kebanyakan dibiarkan oleh orang-orang tua kita yang membiarkan anaknya itu berkhalwat, berdua-duaan antara lawan jenis. Ya, kemudian juga membiarkan anaknya berpacaran. Bahkan ada anak yang datang ke rumah sang orang tua tersebut meminta izin untuk mengambil putrinya jalan-jalan, dia biarkan. Dia berikan izin kepada sang anak laki-laki itu mengambil anak perempuannya, padahal belum terjadi penghalalan di antara keduanya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jika kita tidak berhati-hati, ya, khususnya kepada orang tua, kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa terjerumus, ya, mengantarkan anak kita melakukan dosa besar, yang dosa ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sih ancaman bagi pelaku zina itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan keras, ya, tentang bahaya zina dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dari riwayat Abu Daud. Dijelaskan kepada kita, idza zana ar-rajulu kharaja minhul imanu fakana alaihi kadzullatin. Kemudian dijelaskan lagi, faidan qata'a raja'a ilaihil iman. Nabi memberikan ketegasan, apabila seseorang itu berzina, maka keluarlah keimanan dari dirinya seperti naungan di atas kepalanya. Kemudian ketika dia berhenti melakukan perzinaan, maka kembalilah keimanannya kepada dirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa perbuatan zina bukanlah sekedar dosa besar, akan tetapi ia juga dapat mencabut iman dari pelakunya. Seorang yang melakukan zina seolah-olah kehilangan keimanannya, padahal iman adalah sesuatu yang paling fundamental, paling berharga dalam kehidupan seorang muslim, sesuatu yang menjadi penyelamat bagi seorang, ya, baik tatkala dia hidup di dunia dan kelak dia hidup di akhirat nanti. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka kita perlu menjaga anak kita dari perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri mereka kepada perzinaan tersebut. Sebab bahaya pergaulan bebas dan perzinaan ini sangat luar biasa. Yang pertama, akan merusak akhlak dan kehormatan. Kenapa bisa demikian? Karena zina adalah merupakan perbuatan yang sangat merendahkan martabat manusia. Orang yang terlibat dalam pergaulan bebas dan zina akan kehilangan rasa malu, ya, kemudian kehormatannya dan harga dirinya. Padahal Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan akhlak yang baik bagi setiap kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ya, bahayanya adalah menghancurkan keluarga. Sebab zina adalah salah satu penyebab utama hancurnya institusi keluarga. Banyak keluarga rusak akibat salah satu dari pasangan melakukan perzinaan, sehingga terjadi perceraian dan anak-anak menjadi korban. Lalu yang ketiga, menjauhkan dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya orang yang suka melakukan perzinaan akan semakin jauh dari rahmat Allah. Dia akan merasakan kekosongan dalam hidupnya. Kemudian meski mungkin dia mendapatkan ketenangan, itu sifatnya sementara, teman-teman. Kesenangan tersebut hanyalah tipu daya syaitan yang menjebak manusia tersebut ke dalam kerugian yang amat besar. Lalu bagaimana cara kita menghindari pergaulan bebas dan perzinaan itu? Yang pertama, Allah memerintahkan kita menjaga pandangan, ya, untuk menjaga pandangan dari melihat sesuatu yang diharamkan.
karena pandangan adalah pintu pertama menuju perzinahan. Kemudian yang kedua, kita harus mampu mengikuti sunnah dalam bergaul. Artinya bergaul kita ya sesuai dengan ketentuan dan aturan Islam. Jauhi pergaulan bebas, jaga batasan-batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang berikutnya, menikah dengan cara yang halal. Salah satu solusi terbaik untuk menghindari diri kita daripada perbuatan zina. Ya, karena yang demikian itu adalah merupakan cara yang halal. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menghanjurkan ya kepada pemuda dan pemudi ketika mereka sudah mampu untuk segera menikah, maka segeralah menikah. Kemudian mengisi waktu dengan hal yang positif, artinya hindari kegiatan yang bisa menjerumuskan kita pada pergaulan bebas. Dengan cara apa? Mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti apa itu? Ya, belajar agama, berzikir, atau melakukan amal ibadah. Kemudian zina dan pergaulan bebas itu akan menimbulkan penyakit sosial ya yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslimah, kita harus menjaga diri kita, keluarga kita dari perbuatan zina yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan menghindarkan diri kita dari hal-hal yang mendekatkan diri kita pada perbuatan zina itu. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari perbuatan zina, dari pergaulan bebas, serta memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa berjalan lurus di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kami kira demikian pembahasan kita yang singkat ini terkait menghindarkan diri kita dari pergaulan bebas dan bahaya zina dalam pandangan Islam. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah belajar agama sehingga kita betul menjalani kehidupan kita dengan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.